Makan ini semua, Tuan? Nina nampak menelan ludahnya dalam-dalam membayangkan bagaimana rasanya telur buatannya yang sudah ia campur dengan beberapa sendok garam. Sahut Victor dengan berdehem. Mana bisa seperti itu, Tuan? Ini kan pesanan Anda, akan sangat tidak sopan jika saya yang memakannya. Tolak Nina halus. Makan, saya tidak suka penolakan. Tegas Victor dengan tatapan tajam. Nina semakin menelan ludahnya. Baik, Tuan. Ucapnya, lalu segera menggeser piring ke hadapannya. Ya Tuhan, ini asin banget. Keluh Nina dalam hati saat baru memasukkan sepotong telur ke dalam mulutnya. Victor yang melihat itu nampak menahan tawanya, bahkan kini ia menelan ludahnya bulat-bulat saat gadis itu dengan cepat menghabiskan telur dadar keju miliknya. Wow, sepertinya sangat enak. Sindirnya saat melihat Nina telah menghabiskan seporsi telur dadar itu. Tentu saja sangat enak, Tuan mau mencobanya? Tawar Nina, namun Victor hanya menanggapinya dengan tersenyum miring. Lalu ia mengeluarkan beberapa lembar uang 100 ribuan dan meletakkannya di atas meja. Setelah itu ia segera bangkit dari duduknya. Ingin mengerjai saya? Kamu salah orang, Nona. Bisik Victor tepat di telinga Nina, setelah itu ia berlalu pergi meninggalkan restoran tersebut. Nina yang masih terduduk di kursinya mendadak merasakan jantungnya berdegup dengan kencang. Bagaimana tidak, wajah Victor tadi begitu dekat dengannya. Napas min laki-laki itu pun masih terasa hangat di lehernya, bahkan aroma parfumnya sangat menusuk hidungnya. Sadar Nina, dia itu iblis yang berwujud manusia tampan. Nina mengingatkan dirinya agar tidak jatuh lebih dalam pada pesona Victor dan tak berapa lama kemudian perutnya terasa mual. Dengan langkah cepat ia berlari ke toilet untuk memuntahkan seluruh isi perutnya. Sementara itu sepanjang jalan Victor nampak mengulas senyumnya membayangkan bagaimana raut wajah Nina tadi yang dengan terpaksa menghabiskan seporsi telur miliknya. Dasar bodoh. Gumamnya. Setelah itu ia membeli makanan di pinggir jalan lalu membungkusnya untuk ia makan di kantornya nanti. Beberapa hari kemudian. Kakak, suaranya sangat bagus. Puji Riko saat melihat seorang laki-laki berseragam putih abu-abu sedang bermain gitar di bawah pohon yang berada di luar sekolahnya. Benarkah? Jadi kamu akan memberiku uang? Sahut laki-laki itu, ternyata ia adalah seorang pengamen jalanan. Riko tidak punya uang kak, tapi apa kakak mau bekalku? Riko mengulurkan kotak bekalnya yang berisi beberapa potong kue. Tidak usah dek, kamu makan saja. Kakak mau lanjut lagi. Tolak laki-laki itu seraya melangkahkan kakinya pergi. Tunggu, kak. Teriak Riko. Riko sudah kenyang, Momi terlalu banyak membawakannya. Lagi pula sebentar lagi juga pulang, sayangkan kalau tidak dihabiskan. Bujuk Riko, entah kenapa ia teramat kasihan melihat pengamen berbadan kurus itu. Baiklah adik baik. Din nampak menghela napasnya, kemudian kembali duduk di bawah pohon besar tersebut. Kenapa kakak mengamen, memang kakak tidak punya ayah? Tanya Riko polos, mengingat ia dulu juga pernah mengamen karena belum bertemu dengan ayahnya saat itu. Tentu saja punya, hanya saja kakak sedang kesepian. Sahut Din seraya menggigit kue pemberian Riko. Memang orang tua kakak kemana? Tanya Riko penasaran. Din seperti bukan pengamen jalanan yang biasa ia temui, meski berbadan kurus tapi laki-laki itu terlihat sangat tampan dan terawat. Ada, baiklah terima kasih makanannya. Kakak harus kembali ke asrama. Din nampak berdiri setelah menghabiskan beberapa potong kue milik Riko. Kak, tunggu. Siapa nama kakak, bisakah kita berteman? Ucap Riko menahan tangan Din. Din tersenyum lalu memandang sekolah di depannya itu. Kamu orang kaya, aku tidak pantas berteman denganmu. Terima kasih kuenya, lain kali aku pasti membalasnya. Sahutnya kemudian. Setelah itu Din berlalu pergi dari sana dengan membawa gitar kesayangannya. Kakak mirip sekali dengan kakek. Gumam Riko seraya menatap kepergian Din. Sementara itu Ariana yang dalam perjalanan dari kantornya bersama suaminya, nampak memicingkan matanya saat melihat laki-laki muda sedang melangkahkan kakinya di pinggir jalan dengan membawa gitarnya. Din, kenapa dia mengamen apa-apa tidak memberikannya cukup uang? Gumam Ariana. Melihat apa, sayang? Tanya Demian dari balik kemudinya saat melihat sang istri terus-menerus menatap ke arah kaca mobil sampingnya. Tidak. Sahut Ariana, bukan waktu yang tepat untuk membahas Din. Suaminya itu pasti masih belum menerimanya,
Tapi Ariana berjanji perlahan akan membujuk laki-laki itu agar bisa menerima Dean sebagai adiknya dan membawanya tinggal di rumah mereka. Jangan bohong, kamu pasti lagi lihat laki-laki tampan di luar sana kan? Cibir Demian. Kamu benar mas, adikmu sangat tampan dan mirip denganmu. Gumam Ariana dalam hati. Enggak kok, hanya lihat kendaraan lalu lalang saja. Dusta Ariana. Baguslah kalau begitu. Sahut Demian lega. Tapi sekali-sekali bolehkan melihatnya, hitung-hitung cuci mata. Canda Ariana namun justru ditanggapi serius oleh suaminya tersebut. Astaga mas, aku belum mau mati. Pekik Ariana saat Demian mengerem mendadak, beruntung jalanan sepi dan posisi mobil sedikit menepi jadi tidak mengganggu kendaraan lain yang lewat. Demian langsung melepaskan seat beltnya dengan kasar lalu mencondongkan tubuhnya ke arah sang istri. Kamu bilang apa tadi sayang? Apa suamimu ini kurang tampan hingga kamu ingin melirik laki-laki lain di luar sana? Ucapnya kesal. Jarak mereka saat ini sangat dekat, bahkan Ariana bisa merasakan hembusan napas suaminya itu terasa hangat menyapu wajahnya. Bu bukan begitu mas, aku hanya bercanda. Iya hanya bercanda tadi. Sahut Ariana gugup, sepertinya suaminya itu marah beneran. Demian terlihat sangat kesal, kemudian ia memegang tengkuk istrinya itu lalu melum asteriste bibirnya dengan sedikit kasar. Namun bukannya memberontak, Ariana justru menikmati ciuman suaminya tersebut. Ariana menyukai jika laki-laki itu melakukannya dengan sedikit agresif karena akan membuatnya merasakan sensasi lain. Demian seakan lupa sedang berada di mana saat ini, mendengar rangan istrinya membuatnya semakin menggila. Ah, sial! Umpatnya saat mendengar suara klakson panjang di belakangnya. Apa mereka tidak melihat, jalanan ini masih sangat luas untuk dilewati. Gerutunya lagi. Setelah itu ia segera memakai seat beltnya kembali lalu mulai melajukan mobilnya. Ariana yang sedang merapikan pakaiannya yang sedikit berantakan dan terbuka nampak menahan senyumnya. Jangan mengejekku sayang, tunggu hukumanmu di rumah. Ujar Demian saat istrinya itu menertawainya. Dengan senang hati, mas. Sahut Ariana menggoda. Dasar nakal, jadi ingin cepat-cepat sampai. Kita menjemput Rico dulu, mas. Ariana mengingatkan. Iya sayang, aku ingat. Beberapa saat kemudian mereka sudah berada di depan sekolahnya Rico. Lelah sayang? Tanya Demian saat Rico masuk ke dalam mobilnya. Enggak, Dad. Sahut Rico seraya mendudukkan dirinya di kursi penumpang di belakang sang ayah. Sayang Dedi dulu, nak. Ucap Demian yang langsung membuat Rico memeluknya dari belakang, lalu Demian menciuminya dengan gemas. Apa kamu habis bermain bola, Tanya Demian. Iya, kok Dedi tahu? Bau asam, sayang. Sahut Demian yang langsung membuat Rico beserta ibunya tertawa bersamaan. Tak berapa lama kemudian ponsel Demian nampak berdering nyaring. Ada yang telepon, mas. Ujar Ariana. Demian langsung mengambil ponselnya untuk melihat siapa yang sudah menghubunginya. Olive. Sahut Demian seraya menatap sang istri. Kamu pasti sangat merindukannya ya, mas. Ucap Ariana setelah Demian mematikan panggilan dari Olive. Bocah kecil itu nampak mengabarkan pada Demian kalau ia sedang berlibur bersama kedua orang tuanya di Australia. Sejak Monica bercerai dari Demian, wanita itu memutuskan menikah lagi dengan kekasihnya dan membawa serta Olive tinggal bersamanya di luar kota. Nggak apa-apa dia sudah bahagia dengan ayah kandungnya, lagi pula sudah ada kalian dan 2 calon bayi kita. Sahut Demian seraya menatap wajah istrinya kemudian beralih menatap sang putra dari kaca spion depannya. Kalau kamu mau, Olive boleh kok tinggal bersama kita. Aku pasti akan menganggapnya seperti putriku sendiri. Tawar Ariana yang langsung membuat Demian menatapnya. Kamu serius, sayang? Ucapnya kemudian. Ariana menganggukkan kepalanya. Kenapa tidak, bukannya kamu menginginkan rumah kita ramai akan anak kecil? Sepertinya akan seru jika keluarga kita kedatangan anggota keluarga lagi seperti Olive. Lanjutnya lagi. Dan Dean tentunya. Imbuhnya dalam hati. Baiklah nanti akan kukabari dia, tapi aku nggak yakin kalau Monica mengizinkannya. Sahut Demian. Kamu senangkan sayang ada teman? Tanya Ariana seraya menoleh pada putranya tersebut. Lumayan ada teman berantem. Sahut Rico. Sayang, Olive itu saudaramu. Tegur Ariana. Iya mom, iya.
Sahut Rico lagi. Sedangkan Demian nampak terkekeh mendengar perdebatan ibu dan anak itu. Terima kasih, sayang. Kamu memang istriku yang paling baik. Demian langsung menggenggam tangan istrinya lalu mengecupnya. Sedangkan Rico nampak menatap datar jalanan dari dalam mobilnya, entah apa yang sedang bocah kecil itu pikirkan. Sementara itu sudah beberapa hari sejak pertemuan terakhirnya dengan Nina waktu itu, Victor tak pernah bertemu lagi dengan gadis itu. Ia tidak mau lagi terlalu kepo pada kehidupan gadis itu atau wanita manapun, baginya semua wanita hanya meresahkan dan mengacaukan pekerjaannya saja. Vic, nanti kamu gantikan saya meeting dengan klien kita yang dari Thailand itu, karena nanti malam saya harus mengantar istri ke dokter. Perintah Demian. Baik, Tuan. Sahut Victor. Tadi beliau mengkonfirmasikan akan mengganti tempatnya di klub malam saja. Lanjut Demian. Harus di tempat seperti itu, Tuan. Ya mau gimana lagi? Demian hanya mengedikkan bahunya. Klub malam lagi. Victor mendesah pelan, beberapa hari ini sebisa mungkin ia menghindari tempat itu tapi sepertinya keadaan tak mendukungnya. Semoga saja nanti di sana dia tidak bertemu lagi dengan gadis itu, bagaimanapun juga tipe wanita idamannya selama ini adalah wanita alim dan rumahan. Dia yakin cepat atau lambat pasti akan menemukan wanita seperti itu. Kamu ada masalah? Tanya Demian saat melihat Victor tak bersemangat. Tidak, Tuan. Saya baik-baik saja. Sahut Victor. Baiklah, kalau begitu lanjutkan pekerjaanmu lagi. Perintah Demian kemudian. Malam harinya setelah melakukan meeting hingga tengah malam di sebuah ruangan VIP di klub tersebut, Victor memutuskan untuk segera pulang. Namun saat melewati bar, matanya tak sengaja melihat Nina yang berada tak jauh darinya nampak diganggu oleh beberapa pria di sana. Bukan urusanku, lagi pula mungkin itu sudah biasa buat wanita itu. Sok suci, paling ujung-ujungnya juga berakhir di ranjang. Victor berusaha untuk tidak peduli, ia langsung saja melangkahkan kakinya pergi. Namun baru beberapa langkah ia mendengar teriakan kesakitan seseorang. Lalu ia berbalik badan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sialan, kamu mau mematahkan tanganku? Rintih pria bertubuh gempal itu ketika Nina memelintir tangannya. Tuan, bukannya tadi sudah saya katakan, saya hanya pelayan di sini jadi jangan memaksa saya untuk menemani Anda. Tegas Nina. Memang kamu tidak mau uang banyak hah? Aku tahu kamu orang miskin pasti membutuhkan uang kan? Jadi ayo layani kami. Kami akan membuatmu mendesak keenakan sepanjang malam. Ucap pria itu lagi yang langsung membuat Nina geram dan langsung menghajarnya. Dan sekejap kemudian pria itu tergeletak tak berdaya di atas lantai dengan wajah penuh lebam. Pelayan sialan, apa kamu ingin mendekam di penjara karena berani melukai teman kami hah? Ucap salah satu teman pria gempal tadi. Saya hanya membela diri. Bela Nina tak takut. Sekarang kamu ikut kami atau kami akan membawamu ke kantor polisi. Ancam laki-laki itu. Bukannya takut Nina justru tersenyum mengejek. Baiklah, kalau begitu ayo ke kantor polisi. Tantang Nina kemudian yang langsung membuat pengunjung yang ada di sana nampak terkejut begitu juga dengan Victor. Menarik, besar juga nyalinya. Gumam Victor, ia kini mendudukkan dirinya kembali di kursinya tanpa berniat untuk mendekat. Beberapa pria yang mengganggu Nina itu terlihat geram karena ternyata ancamannya hanya dianggap angin lalu oleh gadis itu. Ayo katanya mau ke kantor polisi? Takut laporan kalian tidak diterima? Atau takut justru kalian yang akan mendekam di penjara? Ejek Nina. Kamu. Salah satu dari beberapa pria tersebut nampak melayangkan pukulannya, namun Nina langsung menangkisnya lalu menendang pria tersebut hingga terhempas ke lantai. Dengar ya Tuan, di setiap sudut tempat ini ada banyak sekali kamera CCTV dan semua perbuatan kalian pada saya tadi sudah terekam di sana jadi silakan mau lapor polisi atau segera pergi dari sini. Karena saya sebagai korban hanya berusaha melindungi diri saya sendiri. Tegas Nina yang langsung membuat beberapa laki-laki tersebut diam tak berkutik. Sialan, kita salah cari mangsa. Gerutu beberapa pria tersebut, mereka tidak menyangka selain pandai berkelahi gadis itu juga sangat cerdik. Kemudian pada akhirnya mereka memilih pergi dari sana, apalagi melihat beberapa penjaga keamanan di klub tersebut sudah bersiap mengusirnya. Nina kamu baik-baik saja? Ucap seorang pria pemilik bar tersebut saat baru datang. Saya baik-baik saja Pak, maaf tempat ini jadi berantakan. Sahut Nina. Sudah biarkan saja biar yang lainnya yang membersihkannya.
Sahut pria tampan tersebut yang bernama Yudo. Terima kasih, Pak. Nina sangat menghormati pemilik klub tempat ia bekerja, pria itu sangat baik pada semua karyawannya terutama dirinya. Sekarang kamu kemasi barang-barangmu, aku akan mengantarmu pulang. Perintah Yudo kemudian. Tapi saya masih mau lanjut bekerja, Pak. Tolak Nina. Karena pekerjaannya di sana dihitung berdasarkan jam kehadiran dan jika ia tidak lembur sampai bar tutup, Nina takut gajinya akan berkurang. Kamu tenang saja, malam ini pekerjaanmu dihitung penuh. Sahut Yudo meyakinkan. Terima kasih, Pak. Kalau begitu saya mengambil tas saya dulu. Ucap Nina kemudian ia berlalu ke belakang. Sedangkan Victor yang melihat interaksi mereka berdua nampak mengepalkan tangannya tak suka. Mari, Pak. Saya sudah siap. Ucap Nina saat menghampiri bosnya itu yang sudah menunggunya di meja bartender. Ini bukan pertama kalinya Nina diantar oleh Yudo, mereka sudah seperti seorang sahabat. Baiklah, ayo. Sahut Yudo dengan mengulas senyumnya, kemudian ia bangkit dari duduknya. Namun ketika mereka akan berlalu pergi, Victor langsung menghentikan langkah mereka. Nina akan pulang bersama saya. Tegas Victor. Tuan Victor. Nina langsung menelan salivanya saat melihat pria itu. Ia pikir tidak akan berurusan lagi dengan laki-laki itu, karena beberapa hari ini mereka tidak pernah bertemu lagi. Victor seakan menghilang dari hidupnya dan ia sangat senang akan hal itu. Memang Anda siapa? Tanya Yudo, setahunya Nina tidak pernah dekat dengan seorang laki-laki selain dirinya. Saya kekasihnya. Sahut Victor memperkenalkan dirinya yang langsung membuat Nina melotot tak percaya. Kekasihnya? Yudo nampak menaikkan sebelah alisnya tak mengerti. Ia menatap Nina seakan meminta penjelasan. Bukan, Pak. Sahut Nina menjelaskan, namun itu justru membuat Victor nampak tersenyum miring. Kami sedang ada sedikit masalah tadi makanya dia tidak mau mengakuinya. Ayo sayang pulang. Dari tadi ibumu sama dua adikmu di kampung menghubungiku terus. Ucap Victor berdusta, kemudian menarik tangan Nina hingga gadis itu berada di sisinya. Sedangkan Nina semakin melotot, bagaimana bisa pria gila ini mengetahui ia mempunyai dua adik? Tetapi, menurutlah, kalau tidak mau terjadi apa-apa dengan keluargamu di kampung. Bisik Victor dengan nada ancaman, namun itu justru membuat Nina merasakan jantungnya berdegup dengan kencang. Lagi-lagi bisikan laki-laki itu serta napas hangatnya terasa menggelitik telinga serta kulit lehernya yang membuat darahnya langsung berdesir. Baiklah ayo kita pulang. Tegas Victor saat tak ada penolakan dari Nina, ia langsung membawa gadis itu keluar dari bar tersebut. Sedangkan Yudo terlihat kecewa, ia tidak menyangka Nina yang ia kagumi selama ini ternyata diam-diam sudah mempunyai kekasih dan kekasihnya itu seperti bukan orang sembarangan. Tentu saja Victor bukan orang sembarangan, selain menjadi kaki tangan salah satu konglomerat di kota itu. Victor juga seorang pembisnis muda yang sukses. Ia mempunyai beberapa hotel yang tersebar di berbagai kota, namun meski dia telah sukses dan bisa berdiri sendiri. Sampai kapanpun dia akan tetap mengabdi pada keluarga Anggoro, karena Tuan Anggoro sudah mengasuhnya hingga ia besar dan melindungi keluarga itu adalah harga mati baginya. Lepaskan. Nina langsung menghempaskan genggaman Victor saat mereka sudah berada di luar bar. Victor nampak tersenyum miring, boleh juga tenaga gadis di depannya itu. Pantas saja pria di dalam bar tadi babak belur karena ulahnya. Siapa yang mengizinkan Tuan mengaku-ngaku menjadi kekasih saya dan ada hak apa Tuan mau mengusik keluarga? HMMPTT. Nina menggantung ucapannya saat Victor sudah membungkam bibir tipisnya dengan bibir laki-laki itu. Nina terperanjat, tubuhnya mendadak kaku saat mendapatkan serangan tiba-tiba dari Victor. Kenapa dia kaku sekali, seperti tidak pernah berciuman saja? Gumam Victor namun itu justru membuatnya tiba-tiba senang. Ku pastikan kamu akan menjadi milikku. Sumpah Victor dalam hati kemudian. Sementara itu Yudo yang mengikuti mereka berdua sampai parkiran nampak semakin kesal saat melihat mereka berciuman, kemudian ia segera masuk kembali ke dalam barnya tersebut. Setelah merasakan sesak karena kehabisan oksigen, Victor langsung melepaskan panggutannya. Dibiarkannya Nina menghirup udara sebanyak mungkin. Dilihatnya bibir gadis itu sedikit membengkak karena ulahnya dan saat ia akan mengusap sudut bibirnya yang basah karena ciumannya tadi, Nina langsung menangkis tangannya lalu menamparkan Victor dengan keras hingga membuat laki-laki itu hampir terhuyung ke belakang. Sungguh tenaga gadis itu tidak bisa disepelekan, namun itu justru membuat Victor tersenyum senang. Sepertinya gadisnya itu bisa menjaga dirinya dengan baik.
Gadisnya? Sepertinya mulai hari ini Victor sudah menjadikan wanita itu miliknya meski belum sepenuhnya. Beraninya Tuan berbuat kurang ajar sama saya. Hardik Nina geram, namun itu justru membuat Victor nampak gemas. Tuan tidak tahu apa kalau itu ciuman pertamaku. Gerutu Nina kesal. Tentu saja Victor tahu itu ciuman pertama gadis itu, karena tadi nampak sangat kaku tak ada pengalaman sedikit pun. Jangan munafik, bukannya tadi kamu juga menikmatinya? Cibir Victor seraya tersenyum miring. Nina tak menampik ia memang sempat terbawa suasana dan ikut tenggelam dalam buayan Victor. Ia akui Victor sangat ahli dalam berciuman, bahkan sampai sekarang desirannya masih terasa. Ayo, saya akan mengantarmu pulang. Victor langsung saja menarik tangan Nina lalu membawanya masuk ke dalam mobilnya. Saya bahkan belum menyetujui mau Tuan antar atau tidak. Teriak Nina kesal. Saya tidak suka penolakan. Sahut Victor lalu mencondongkan badannya ke arah Nina. Stop, Anda jangan mesum ya. Nina langsung menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya, lalu menatap tajam ke arah Victor. Siapa yang mesum? Saya hanya tidak ingin kamu celaka dan menyalahkan saya karena tidak memakai seat belt dengan benar. Sahut Victor seraya menarik tali seat belt milik Nina lalu memasangkan padanya. Nina yang merasakan wajah Victor begitu dekat dengan wajahnya, ia langsung memalingkan mukanya ke samping. Duh jantungku, tahu diri dikit dong. Ingat dia itu pohon pisang, cuma punya jantung tapi tidak punya hati. Gerutu Nina dalam hati. Victor yang melihat wajah Nina dari jarak beberapa senti itu, nampak memperhatikan setiap detil wajah gadis itu. Cantik. Gumamnya, ia merasakan darahnya berdesir saat menatapnya. Benarkah ia telah jatuh cinta? Victor segera menarik tubuhnya lalu duduk dengan posisi semula di balik kemudinya. Setelah itu ia segera melajukan mobilnya, mengantar gadis itu menuju tempat kosnya. Sepanjang perjalanan mereka nampak diam dengan pikiran masing-masing, hingga Victor menghentikan mobilnya di depan sebuah gang kecil menuju kosnya Nina. Dari mana Tuan tahu ini gang rumah saya? Tanya Nina curiga. Saya mengetahui semua hal yang berada di sekitar Tuan Demian dan Nyonya Ariana. Sahut Victor, namun itu justru membuat Nina terlihat kecewa. Ia pikir pria itu mengetahui segalanya tentang dirinya beserta keluarganya di kampung, karena benar-benar menyukainya. Namun ternyata dia mengetahuinya karena sebuah tugas dan kenapa tiba-tiba dirinya merasa sesak. Jangan-jangan laki-laki itu mengantarnya pulang dan mengakuinya menjadi kekasihnya juga karena demi menjaganya karena dirinya adalah sahabat dari bosnya itu. Melihat Nina yang nampak diam terpaku, Victor langsung melepaskan seat belt yang Nina pakai hingga membuat gadis yang sedang melamun itu langsung terkejut. Jangan berpikir macam-macam, karena semakin banyak kamu berpikir maka semakin pendek juga umurmu. Ujar Victor. Mendengar ucapan Victor, Nina nampak mendengus kesal. Kemudian ia segera membuka pintu mobil tersebut. Besok pagi aku akan menjemputmu. Ujar Victor saat Nina akan berlalu pergi. Nina nampak menghela napasnya dengan kasar. Atas dasar apa Anda mau menjemput saya? Sebaiknya kita tidak usah berurusan lagi. Sahut Nina. Bukannya kita adalah sepasang kekasih, sudah sewajarnya kan jika saya menjemputmu. Tegas Victor. Hei, sejak kapan kita pacaran? Memang saya sudah menyetujuinya? Protes Nina dengan kesal. Saya tidak suka penolakan, jadi cepatlah pulang atau mau kugendong sampai rumahmu. Ujar Victor bernada ancaman. Kakakmu. Nina terlihat sangat kesal, kemudian ia segera berbalik badan lalu sedikit berlari masuk ke gang kosnya. Dasar pria pemaksa. Sedangkan Victor nampak terkekeh gemas melihat gadisnya itu, ya mulai sekarang gadis itu adalah miliknya. Karena ia tidak memungkiri kalau hatinya juga berdebar untuknya. Keesokan paginya. Raang. Terdengar suara sebuah gelas jatuh terhambur ke atas lantai. Astaga sayang, kamu baik-baik saja. Demian yang baru menuruni anak tangga pagi itu, langsung terburu-buru menghampiri sang istri saat wanita itu menjatuhkan gelas di tangannya. Apa yang sedang kamu pikirkan, Ucapnya lagi seraya membawa istrinya untuk duduk di kursi. Mas, apa benar yang ada di berita itu? Tanya Ariana tak percaya saat melihat berita di televisi. Sebuah pesawat penerbangan dari Sydney menuju Jakarta telah hilang kontak dari 2 jam yang lalu dan sampai saat ini masih dalam pencarian dan kemungkinan besar pesawat tersebut jatuh di tengah laut lepas. Jika itu benar maka dipastikan korban tidak akan ada yang selamat karena pesawat terakhir terdeteksi berada di ketinggian sekitar 10.000 kaki.
Tapi kami masih berharap semoga semua penumpang dan awak kabin selamat meski kecil kemungkinan. Sebuah berita di salah satu stasiun TV itu mengabarkan. Astaga Olive. Demian langsung memucat mengingat Olive hari ini pulang dengan penerbangan paling pagi dan saat melihat daftar nama penumpang di layar televisi itu, Demian semakin yakin Olive dan ibunya berada di dalam pesawat tersebut.